Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Widya Sitorus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi-materi yang terkait atas mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer. Oke, langsung kita mulai aja. Arsitektur Organisasi Komputer. Bab pertama yaitu pengertian arsitektur organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga arsitektur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Organisasi komputer membahas bagaimana fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Klarifikasi arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann 1903 sampai 1957. Unit kendali atau kontrol unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada komputer. Tugas dari unit kendali adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat dan output, mengatur instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika serta mengawasi kerja dari ALU, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. 1.2 Arsitektur RISC. RISC singkatan dari Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk menegasikan instruksi dalam komunikasi antara arsitektur dan yang lainnya. Arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computing, atau Complex Instruction Set Computer adalah sebuah arsitektur dari instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori semua sekaligus hanya dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC. Syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. 2. Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Arsitektur Harpad. Arsitektur Harpad menggunakan memori terpisah untuk program, data dengan alamat, dan bus data yang berdiri sendiri. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan seketika dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat lebih lanjut lagi. Bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Arsitektur Blue Gene. Blue Gene adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut mencapai operasi petaflop 1 peta sama dengan 10 pangkat 15 dan pada 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop atau 1 tera sama dengan 10 pangkat 12. Model-model komputer, arsitektur komputer. SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. SIMD singkatan Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. MISD, Multiple Instruction Single Data, menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor yang menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan kelola data yang berbeda. Bab 2. Komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Struktur komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar. Fungsi komputer. Fungsi dasar sistem komputer berprinsip terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kontrol. Bab 3. Evolusi dan kinerja komputer.
Sejarah komputer. Generasi pertama, tabung vakum 1945-1955 ENIAC. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Pfeffer Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Komputer komersial. Pada tahun 1947, Eckert dan Mauchly mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasikan pasar, yaitu Sprint dan IBM. Perkembangan komputer. Generasi komputer kedua 1959 dan 1964. Digunakan teknologi sirkuit berupa transistor untuk menggantikan tabung vakum, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman yang tinggi, menggunakan simpangan luar berupa mekanik tape dan mekanik EISC. Ukuran fisiknya lebih kecil dari generasi pertama. Proses input lebih cepat, kebutuhan listrik lebih kecil, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang, periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat Riemann sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak pertama sebuah komputer saat periode sebuah komputer generasi keempat menjadi tonggak awal bangun komputer. Generasi kelima sekarang atau sampai masa depan dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Bab keempat, Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Adalah komponen pengolahan berdasarkan interaksi-interaksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi tugasnya. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Siklus batch eksekusi. Setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya disebut program counter atau VC. Fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU pada routine instruksi. Tujuan instruksi secara umum dapat untuk manajemen pengeksekusian routine instruksi akan efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Bab 5. Memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program data-data disimpan. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan pengoperasian, penulisan, bacaan, dan penyimpanan data. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori, walaupun digunakan untuk sejumlah teknologi elektronik, sifat-sifat sel memori tertentu. Sel memori memiliki dua perbedaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi setidaknya satu kali. Memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit atau satuan bit dapat berisi sebuah angka 0 dan 1 RAM. RAM atau Random Access Memory adalah dimungkinkan pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statistik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel yang menyimpan sebagai muatan listrik pada kapasitor. RAM statistik maupun dinamik adalah polytrain, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan dapat
ROM, data yang bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan untuk data yang permanen yang sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam RAM. Kerugiannya adalah apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data hingga perlu penyisipan. Bab 7 set instruksi. Set instruksi atau instruction set. Sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Elemen-elemen instruksi operation kode atau opkode yang dikerjakan ini. Short operand reference terhadap isi alamat ini. Short operand reference letakkan hasil di alamat ini. Next instruction referencing kalau sudah selesai selanjutnya akan dikerjakan alamat ini. Karakteristik instruksi mesin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristiknya adalah ciri-ciri khusus atau mempunyai ciri khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan satu tugas. Tipe TV operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operan aritmatika yang terdapat digunakan untuk melakukan operan. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol bukan berbentuk keyword atau yang biasa dalam bahasa pemrograman. Tipe-tipe operan diantaranya adalah address, number, integer, object point, floating point, desimal. Bab 8. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tertinggi. Dalam pembelajaran bahasa assembly tidak lepas dari register karena dalam pemrograman bahasa assembly selalu terhubung dengan register yang digunakan untuk pemrograman untuk melakukan operasi-operasi instruksi-instruksi yang diperintahkan pada bahasa assembly. General Purpose Register yang digunakan untuk keperluan umum pemrograman dimaksud yaitu melakukan perhitungan aritmatika dan pemindahan data. Register terdiri atas register A merupakan register 16 bit sebagai register aritmatika atau akumulator register. Register BX merupakan register 16 sebagai register bahasa addressing mode yaitu fungsi pengambil atau menulis data langsung dari ke memori disebut address register. Register CS merupakan register 16 bit sebagai satu counter untuk meletakkan jumlah lompatan pada loop yang akan digunakan disebut fun register. Register DX disebut juga data register yang terdiri dari dua buah register 8 bit yaitu dan DL register DS merupakan register 16 bit. Segmen register, find register, index register, flag register. Perintah dasar assembly menggunakan emulator 886 modesimal untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh pemrograman kita. Sini, jika memprogramkan Anda digunakan suatu segmen seperti pemrograman COM. Small jika data dengan kode yang digunakan oleh pemrograman kurang dari satu segmen atau 64 KB. Medium jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB tetapi kode digunakan bisa lebih dari 64 KB. Compact jika data yang digunakan bisa lebih dari 64 KB ketika kode yang kurang dari 64 KB. Large jika data dan kode yang dipakai oleh program lebih dari 64 KB baru kode. Hook jika data kode maupun array yang digunakan lebih dari 64 KB. Kode tanda direktif digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. ORG 100H pada program COM perintah ini akan selalu digunakan. JMP digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditujukan oleh perintah CUMP. INC 20H. Perintah in adalah suatu perintah untuk menghasilkan interupsi dengan syntax. INT noise. Interupsi 20H berfungsi untuk mengakhiri program dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada DOS. Operasi penambahan. Add untuk menambah dalam bahasa Sembar digunakan perintah add dan add beserta INC. ADC. Perintah ADC digunakan untuk cara sama perintah ADC yaitu tujuan asal. Operasi pengurangan. Untuk operasi pengurangan dapat digunakan perintah sub dengan tujuan asal. Perintah sub akan mengurangkan nilai pada tujuan dengan hasil yang akan ditaruh pada tujuan dalam bahasa Pascal sama dengan instruksi. Tujuan dikurang asal. SBB seperti pada operasi penambahan maka pada operasi pengurangan dengan bilangan yang besar lebih dari 16 bit bisa Anda gunakan perintah sub disertai dengan SBB
Subtract with carry. Perintah SBB digunakan dengan sinteks SBB tujuan, asal. Perintah SBB akan mengurangi nilai tujuan dengan asal dengan cara sama seperti perintah sub. Kemudian hasil yang dapat dikurangi dengan carry flag. Tujuan kurang asal kurang CF. Operasi perkalian. Untuk perkalian bisa digunakan perintah MUL dengan sinteks MUL sumber-sumber dari sebuah suatu register 8 bit, misal BL, BH, register 16 bit, misal DXYS, atau suatu parabel. Pembagian atau DIP. Operasi pada pembagian pada dasarnya sama dengan perkalian. Untuk operasi pembagian digunakan perintah DIP dengan sinteks. Bab 10 Modul I/O. Pengertian. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan pengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Unit input adalah masukan. Unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini, contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan mikroprosesor. Manajemen perangkat I/O. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Mengirim perintah ke perangkat untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat, menangani kesalahan pada perangkat, menyediakan interface ke pemakai. Pemindahan data dari perangkat peripheral ke CPU. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Modul I/O memberikan jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah dilakukan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O. Command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai isinya bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read, sector, scan record ID, program disk. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral. Umumnya berupa status kondisi basi atau ready. Juga status bermacam-macam, kondisi kesalahan atau error. Address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusunan komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Fungsi modul I/O. 1. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyusunan data sehubungan perbedaan lalu transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. 2. Deteksi error. Apabila perangkat peripheral terdapat masalah hingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Struktur modul input atau output. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Per. Antarmuka atau modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan sebuah peralatan antarmuka peripheral terhadap fungsi pengaturan dan switch pada blok peripheral interface. Spesifikasi perintah I/O. Perintah kontrol. Perintah digunakan untuk mengaktifkan perangkat peripheral dan mengetahui tugas yang diperintahkan padanya. Perintah tes digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Perintah read, perintah untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Perintah write, perintah ini dikembalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengembalikan data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Swap variable. Apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menunjukkan ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan install seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi.
Kerugian drop level adalah memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasikan seluruh modul, mengetahui modul I/O yang daisy chain. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Arbitrasi bus. Teknik berikutnya adalah arbitrasi bus. Dalam metode ini, pertama-tama modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Dengan demikian, hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. DMA prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendeklarasikan kerja I/O kepada DMA. CPU akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengembalian kontrol bus dari CPU. Bab 11. Sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi pemindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Address bus. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang disebut pada saluran alamat. Control bus digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Fungsi-fungsi yang terdapat pada control bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data, mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Master bus. Suatu transaksi bus memiliki dua komponen, mengeluarkan perintah dan alamat request permintaan, pemindahan data atau action tindakan. Master bus yang memulai transaksi bus dengan cara mengeluarkan perintah dan alamat. Slave bus yang bereaksi terhadap alamat dengan cara mengirimkan data kepada master jika master meminta data, menerima data dari master jika master mengirim data. Bab 12. Operasi aritmatika, penjumlahan. Oke, seperti yang di sini, operasi yang dilakukan untuk penjumlahan termasuk sig bit, pengurangan, pengubahan dari bilangan positif ke negatif. Overflow. Jika penjumlahan dua bilangan digit menghasilkan n tambah 1 digit, maka disebut overflow. Perkalian. Operasi pengalian lebih rumit dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan, baik dalam hardware maupun software. Ada beberapa jenis algoritma yang digunakan untuk bermacam-macam komputer. Contohnya ini 1011 dikali 1101. Hasilnya 11110001. Pembagian memiliki aturan dasar yaitu 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1. Algoritma Booth A dan Q diinisialisasikan. Kontrol logik memeriksa bit-bit multiplier satu per satu beserta bit di kanannya. Jika kedua bit sama 1 kurang 1 atau 0 kurang 0, maka seluruh bit di A, Q, dan Q kurang 1 digeser 1 bit ke kanan. Jika kedua bit berbeda, multiplikan ditambah 0 kurang 1 atau dikurangkan 1 kurang 0 ke register A. Kemudian digeser ke kanan, pergeseran menggunakan arithmetic shift. Rank ketelitian. Jumlah bit ekspon ditambah akan meningkatkan rank tapi menurunkan ketelitian. Penambahan dan pengurangan FV. 4 dasar algoritma menambahkan menggunakan bilangan floating point. Periksa apakah salah satunya bilangan 0, samakan eksponen, kurangkan signifikan, normalisasi hasil. Bab 13. Sistem informasi. Sistem informasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem.
Macam-macam sistem operasi. Kalau di komputer, Java, Bic, BlackBerry, Android, iOS. Di smartphone atau handphone. Kalau di komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS. DOS sistem operasi DOS merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Windows, sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Cara menghitung kecepatan dapatkan spesifikasi prosesor terhadap FSB dan pengganda. Kecepatan bus FSB terdapat sebagai 800 MHz dan radio bus. Yang kedua, hitung PFC yang disebut dengan rumus FSB. Yang ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus kecepatan CPU FSB kali multiplier. Slog span adalah ukuran dari beberapa besar kecepatan komputer. Perhitungan spesifikasi RAM memiliki ukuran 4GB total dengan tipe DDR3 sedang berjalan di mode dual channel, memiliki frekuensi 803.2 MHz atau tepatnya di DDR3 1200 MHz yang beroperasi pada timing 11.11.28. Timing adalah serangkaian parameter yang menentukan seberapa cepat memori. Bab 14 penjadwalan prosesor. Konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multi-programming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multi-programming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Primitive scheduling. 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan CPU. Pada saat prosesor berpindah ke keadaan running. Pada saat running ke waiting. Lalu berpindah dalam keadaan running ke ready. Waiting ke ready. Proses berhenti. Turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu di ready eksekusi oleh CPU dan mengerjakan I/O. Waiting time, waktunya diperlukan oleh suatu proses untuk menentukan di ready queue. Turnaround time, waktu eksekusi tambah waktu menunggu. First come, first served. Proses pertama kali meminta jatah untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar, misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang dilayani CPU sebagai berikut. Proses dan burst time. P1 24, P2 3, P3 3. Ganjarnya P1, P2 24, 27, 30. Sehingga AWT 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17 ms. Hal ini akan menjadi berbeda saat jika urutan kedatangan proses adalah P2, P3 baru P1. Seperti ini, waktu tunggu yang diberikan untuk tiap-tiap terlihat pada tabel. Proses P2, P3, P1 waiting time-nya 03, 6 sehingga AWT sama dengan 0 tambah 3 tambah 6 bagi 3 sama dengan 3 ms. Algoritma SCP adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Jika beberapa proses memiliki presentasi yang sama, maka akan digunakan algoritma JFS. Contoh, jika ada 5 proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan CPU burst. Seperti ini. Penjadwalan sebaliknya, jika proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan runtime, dihentikan sementara jika sudah mencapai runtime, memuantis kembali pada posisi ekor dari ready scope. Misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang memiliki layanan CPU jika quantum time sebenarnya 4 ms. Seperti ini. Gen card-nya 1, P2, P3, P1, 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 P1. Waktu tunggu tiap-tiap proses 1, P2, P3, waiting time-nya 0 tambah 10 kurang 4 sama dengan 6, 47, sehingga WT 6 tambah 4 tambah 7 bagi 3 sama dengan 5,66 ms. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.